Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang kreatif dan hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ditirukan berdoanya ya. Oke? Ya, siap-siap berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Baik, setelah berdoa silakan disiapkan bukunya anak-anak ya. Kita ke tema 1, sub tema 2, pembelajaran 4 ya. Silakan dibuka bukunya halaman 62 ya. Buku paket 1A halaman 62. Baik, Bu Yani akan membaca ya. Tubuh kita adalah anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan cara merawat tubuh kita. Contoh merawat tubuh adalah membaca dengan sikap yang baik. Nah, sikap membaca yang baik. Cara membaca yang baik dapat mencegah kerusakan mata. Amati cara membaca yang baik berikut ini. Nah, ini ada gambar ya. Nah, kemarin sudah cara membaca yang baik dengan sikap duduk yang baik ya. Punggung tegak, tidak bengkok. Jarak buku dan mata kira-kira 30 cm. Nah, hari ini kita belajar sikap membaca yang baik. Ini ya tentang penerangan yang cukup. Nah, ini dilihat ya, ini ada lampunya ya. Membaca harus cukup penerangan. Kurang cahaya
buat mata sakit. Nah, jadi anak-anak kalau membaca harus di tempat yang terang ya, di tempat yang terang, tidak boleh di tempat yang agak gelap atau remang-remang karena nanti matanya bisa sakit ya. Untuk menjaga kesehatan mata, karena menjaga kesehatan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita anggota tubuh yang lengkap dan sehat. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi dengan membaca di tempat yang terang. Yang kedua, gambar kedua ini ya. Ini Dino membaca dengan jarak yang baik. Nah, jarak antara buku dengan mata kira-kira kemarin 30 cm ya. Atau kalau di sini dikatakan membaca jangan terlalu dekat. Atur jarak 2 jengkal tangan. Ya, 2 jengkal tangan kira-kira ya 30 cm itu ya kalau pakai penggaris ya. Nah, seperti itu anak-anak ya, harus diingat-ingat ya. Kalau membaca, anak-anak sudah SD, sudah pintar membaca, biasanya suka membaca ya, entah buku cerita atau buku apa. Nah, perhatikan sikap membaca yang baik ya. Duduk tegak, punggung tidak bengkok, kemudian cukup cahaya, cukup terang. Kemudian jarak mata dengan buku kira-kira 30 cm. Tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh juga sambil tiduran ya. Karena lama-lama nanti matanya akan jadi sakit kalau sambil tiduran ya. Baik, kita lanjutkan ya di halaman 63. Nah, di sini ini perhatikan ya, ini ada gambar ya. Ada gambar anak laki-laki. Nah, ceritakan bagian tubuh yang ada pada kepala. Nah, kepala ini ya. Bagian tubuh apa saja yang ada di kepala anak-anak? Ya, ada mata, telinga, hidung, mulut. Nah, di dalam mulut ada gigi, ada lidah. Nah, kemudian ada dahi. Dahi itu di sebelah sini ya. Nah, ini dahi atau batuk ya kalau di bahasa Jawa ya. Kemudian ada pipi, ada bibir ya, bibir, kemudian dagu. Nah, dagu di sebelah sini ya. Di bawah mulut itu namanya dagu. Kemudian ada rambut di sini ya. Itu bagian tubuh yang ada di kepala. Kemudian yang kedua, ceritakan bagian tubuh yang ada pada tangan. Nah, yang ada pada tangan apa saja? Ada jari, ya betul. Apalagi kuku. Kemudian di sini apa ini? Siku, ya. Kemudian yang di sini yang buat dada itu namanya telapak tangan ya, telapak tangan. Nah, di sini sudah Buya dituliskan ya. Kemudian ceritakan bagian tubuh yang ada pada badan. Badan itu di sini yang tengah sini ya. Nah, ada pundak, pundak di sini ya. Kemudian ada dada, ada perut, ada pinggang, pinggang yang sebelah sini pinggang. Kemudian ada punggung yang bagian belakang ya, geger. Kalau bahasa Jawa geger ya, punggung ya. Nah, kemudian ceritakan bagian tubuh yang ada pada kaki. Nah, kaki apa saja yang ada di kaki? Ya, ada jari. Oh ya, jari. Tadi ada kuku juga ya harusnya ya. Ya, Bu Yani belum tuliskan kukunya, boleh dituliskan sendiri ya. Ada kuku, ada jari, ada telapak kaki, ada tumit. Nah, tumit di sini, ada lutut, kemudian ada paha di sebelah sini ya. Nah, itu adalah bagian tubuh yang ada di kepala, ada di tangan, ada di kaki dan badan ya. Insya Allah anak-anak sudah kenal semua ya. Nah, kemudian ikuti guru membaca kata di bawah ini. Nah, ucapkan kata tersebut dengan benar. Nah, nanti silakan anak baca ya. Kaki. Nah, ini dipisah suku katanya. Kaki. Kuku. Kuku. Pipi. Pipi. Jari. Jari. Rambut. Rambut. Kepala. Kepala. Hidung. Hidung. Lutut. Lutut. Lidah. Lidah. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan dibaca ya. Anak-anak seperti itu bacanya. Kita lanjutkan di halaman 64 ya. Dibuka ya bukunya. Ya, halaman 64.
menjaga tubuh. Bella adalah anak perempuan. Dino adalah anak laki-laki. Bella dan Dino berbeda jenis kelamin. Bella dan Dino bersyukur kepada Tuhan. Bella dan Dino bersyukur atas tubuhnya. Bella dan Dino menjaga tubuhnya. Bella dan Dino melarang orang lain menyentuh tubuh mereka. Nah, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Contohnya mulut dan dada. Nah, ada lagi yang nanti kemaluan juga paha ya. Nah, ini bagian yang sangat penting ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus tahu mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, bahkan dilihat saja tidak boleh ya. Ya, yaitu nanti di halaman selanjutnya nanti diterangkan ya. Sekarang kita jawab dulu pertanyaannya ya. Apa jenis kelamin Bella? Nah, tadi Bella jenis kelaminnya apa? Ya, perempuan. Nah, perempuan ya, perempuan atau wanita. Apa jenis kelamin Dino? Nah, Dino tadi jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, kemudian nomor 3, kepada siapa kamu bersyukur atas tubuhmu? Kepada siapa yang menciptakan kita? Allah ya. Nomor 4, apa jenis kelaminmu? Nah, ini nanti sendiri-sendiri ya. Yang mbak-mbak silakan nulis perempuan, yang mas-mas nanti nulis laki-laki. Jadi jenis kelamin itu ada 2 ya. Ada perempuan dan laki-laki. Nah, anggota keluarga siapa yang jenis kelaminnya perempuan? Ya, ibu, nenek, nah gitu ya, bule, tante, itu perempuan. Kalau yang laki-laki, ayah, kakek, om, pak de, nah seperti itu ya. Kemudian nomor 5, bagian apa yang tidak boleh disentuh orang lain? Nah, ini ada mulut, dada, pantat, kemaluan, paha. Ini tidak boleh disentuh orang lain ya. Oke, kita lanjut di halaman 65. Nah, ini ya. Perhatikan gambar yang dilingkari di bawah ini. Itu adalah bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bahkan dilihat saja tidak boleh ya. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Bagian tubuh di antara leher dan lutut adalah daerah pribadi. Bagian ini harus dijaga. Tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain. Nah, ini ya, ini bagian dada. Ini bagian kemaluan, bagian paha, bagian pantat. Nah, ini sama yang perempuan juga. Nah, mengapa? Nah, dalam Islam kenapa kita harus menutup aurat? Nah, salah satunya adalah untuk menutup aurat kita ini ya, untuk menjaga bagian tubuh kita supaya tidak dilihat apalagi disentuh oleh orang lain ya. Jadi biasakan anak-anak sekarang sudah SD, sudah 7 tahun ya, kurang sedikit mungkin yang kurang ya. Jadi dibiasakan untuk menutup auratnya ya. Mbak-mbak kalau keluar rumah ya, mau main atau mau kemana ya, pemakailah pakaian yang menutup aurat ya. Pakai kerudung biar bagian dadanya tidak terlihat, bagian lehernya tidak terlihat. Nah, kemudian pakai baju yang panjang ya. Jadi bagian paha sini tidak terlihat ya. Gitu ya. Jadi mas-mas juga jangan sampai keluar nggak pakai baju atau cuma pakai celana yang pendek sekali. Nah, paling tidak kalau mas-mas celananya sampai sini ya, menutup sampai lutut sini, pahanya nggak terlihat ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Iya, belajar menutup aurat sejak kecil nanti agar ketika sudah besar, ketika sudah sampai hukumnya kita menutup aurat, anak-anak sudah terbiasa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Selain daerah pribadi, mulut. Nah, ini mulut juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Katakan tidak bila ada orang yang akan
menyentuh. Jadi anak-anak harus berani ya. Kalau ada orang yang mau menyentuh bagian pribadi kita, anak-anak harus bilang, "Nggak boleh, kamu nggak boleh nyentuh." Nah, kalau masih dia ngeyel, nah anak-anak bisa teriak, bisa minta tolong sama orang-orang yang di sekitarnya ya. "Tolong, ini orang mau nyentuh aku yang tidak boleh disentuh." Nah, berarti dia mau berbuat yang tidak baik sama anak-anak ya. Jadi nggak boleh takut ya kalau ada orang yang jahat ya, ada orang yang mau berbuat tidak baik kepada kita ya. Harus berani bilang, "Tidak, aku tidak boleh disentuh bagian ini." Seperti itu ya. Nah, ini yang Bu Yani kota ini penting ya. Harus diingat baik-baik. Ini ya. Keadaan saat orang lain boleh menyentuh daerah pribadimu. Nah, keadaan tertentu boleh menyentuh. Nah, ini ya, saat kamu dibantu mandi dan berpakaian. Nah, makanya anak-anak sekarang harus sudah berlatih untuk mandi dan berpakaian sendiri ya, karena sudah kelas 1. Kemudian saat kamu dibantu membersihkan badan setelah buang air. Nah, ini juga kalau habis pipis, habis buang air besar, itu membersihkannya anak-anak juga sudah mulai harus belajar sendiri ya, biar tidak ada orang lain yang bisa menyentuh anak-anak ya. Kalau masih belum bisa, nah orang-orang tertentu yang bisa membantu, yang boleh menyentuh kita. Nah, saat diperiksa kesehatan, nah ini oleh dokter ya. Orang-orang yang boleh menyentuh daerah pribadimu, nah ini ibu untuk anak perempuan, ayah untuk anak laki-laki. Kemudian dokter dan perawat dengan didampingi orang tuamu. Nah, ini beberapa orang yang boleh menyentuh daerah pribadi kita ya. Ibu untuk anak perempuan nanti dibantu ibu, ayah untuk membantu anak laki-laki, kemudian dokter kalau pas kita periksa ya, tapi tetap didampingi oleh orang tua kita. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ini diingat baik-baik ya. Anak-anak harus berani bilang tidak bila ada orang yang mau menyentuh ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ya, halaman 66. Nah, perhatikan gambar di samping. Nanti ada gambarnya ya. Lingkari bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, ini ya, mulut, dada, ini kemaluan, paha, dan ini yang belakang pantat ya. Diingat-ingat, ini tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Kita telah mengenal banyak anggota tubuh. Dengan anggota tubuh itu kita ciptakan tarian. Nah, menari dengan anggota tubuh ya. Menyanyikan lagu di bawah ini dengan tarian. Nah, Bu Yani di sini ya ada lagu gembira ya, judulnya Ciptaan Ibu Sud. Nah, akan kita putarkan lagunya ya.
Nah, itu tadi lagunya ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Hari ini 2 subtema ya. 2 PB, 2 pembelajaran ya. Kita ke pembelajaran 5. Ya, silakan dibuka bukunya. Halaman 67 ya. Setiap anggota tubuh ada namanya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Sebutkan nama anggota tubuh yang ditunjuk guru. Perhatikan contoh. Nah, karena ini belum di kelas, jadi langsung aja ditulis sama anak-anak ya. Ini namanya mata. Nah, ditulis mata. Ini bibir. Bibir. Ini telinga. Telinga. Nah, gitu ya. Hidung. Tangan. Gigi. Kaki. Lidah. Jari. Nah, seperti itu. Nanti silakan ditulis di bukunya anak-anak ya. Kita lanjutkan di sini. Halaman 68, sebutkan huruf-huruf pada kotak kosong, kemudian tebalkan. Ini enggak kosong ya, tapi sudah ada huruf tapi yang belum tebal. Nah, nanti ini ditebalkan anak-anak ya. Ditebalkan. Ini A. Nah, mata. Berarti ini yang kurang. A-nya belum tebal, ditebalkan. Ini gambar telinga, ini E-nya, I sama A-nya yang belum tebal ditebalkan. Gambar hidung, I dan U-nya belum tebal ditebalkan. Gambar gigi, I-nya belum tebal ditebalkan. Nah, masih ingat kemarin pelajaran huruf vokal dan konsonan? Huruf yang belum ditebalkan ini, yang anak-anak tebalkan tadi, itu disebut huruf apa? Masih ingat? Iya, betul sekali, huruf vokal. Ya, huruf vokal kemarin ada berapa? Ya, ada A, I, U, E. Nah, ini yang belum ada O ya. A, I, U, E, O. Ada 5 huruf vokal ya. Diingat-ingat. Oke. Nomor 2, lengkapilah huruf pada kotak kosong. Nah, ini kotaknya belum ada isinya. Ada gambar apa ini? Iya, gambar lidah. Gambar lidah, ini L-nya belum ada. Ditulis di sini ya. D-nya belum ada, tulis lagi di sini. H-nya belum ada, ditulis di sini. Lidah. Kemudian ini ada gambar jari. J-nya belum ada, sama R-nya dilengkapi ya. Jari, J-A-R-I. Ini ada gambar kaki. K-A-K-I. K-nya belum ada, ditulis ya. Kemudian ada gambar tangan. Nah, tangannya belum lengkap hurufnya. T, A, N, G, A, N. Nah, sudah lengkap. Sekarang coba perhatikan tadi yang anak-anak tulis hurufnya tadi yang belum ada tadi ya, kotaknya masih kosong. Nah, itu ada huruf-huruf yang tadi sudah ditulis. Itu disebut huruf apa? Masih ingat nggak? Iya, itu namanya huruf konsonan ya. L, D, H, J, R, K, T, N, G. Nah, itu namanya huruf konsonan. Kalau huruf konsonan lebih banyak ya. Yang perlu diingat yang huruf vokal tadi ya, A, I, U, E, O itu ada 5. Selain itu adalah huruf konsonan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang halaman 69 ini anak-anak menebalkan saja. Yang di sini nggak usah ditulis dulu ya. Karena untuk tulisan tegak bersambung insya Allah kita pelajari nanti di semester 2 ya. Jadi ini untuk melatih saja, ditebalkan saja ya. Kemudian halaman 70. Kita telah belajar membilang menggunakan jari. Sebutkan lalu tulislah bilangan yang ditunjukkan jari-jari berikut. Nah, ini jarinya 1 ditulis angka 1. Jarinya 2 ditulis angka 2. Jarinya 3 tulis angka 3, 4, 4. Selanjutnya ya, sampai semua jari. Nah, berarti ada berapa semua jari 2 tangannya? Ada 10. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nama dan lambang bilangan. Nah, perhatikan ini gambarnya ya. Gambar tangannya, gambar jari ada 4 ya, kan yang 1 ditekuk berarti yang berdiri ada 4. Nama bilangan, nah nama bilangan 4 pakai huruf itu berarti nama bilangan yang kita sebutkan ya.
nama bilangan 4. Pakai huruf itu berarti nama bilangan. Lambang bilangan, nah lambang bilangannya pakai angka 4. Jadi anak-anak yang diingat, kalau lambang itu angka ya. Kalau lambang itu angka. Kalau nama, nah seperti namanya anak-anak. Nah, namanya anak-anak kan pakai huruf. Berarti nama bilangan juga pakai huruf ya. Jadi diingat ini ya, kalau lambang angka, kalau nama pakai huruf ya. Biasanya yang kadang kebalik ya. Nah, jangan sampai kebalik ya. Kalau nama huruf, kalau lambang angka. Nah, seperti ini ya. Ini 1, nama bilangannya SATU. Lambang bilangannya angka 1. Terus sampai 10. Nah, ini angka 10, namanya 10. SEPULUH 10. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Insya Allah paham ya. Ya, nama itu huruf, lambang itu angka, gitu ya. Nah, biar lebih paham lagi, nah di halaman ini, halaman 71, nanti anak-anak latihan di sini ya. Ini dihitung, kemudian ditulis banyaknya benda pakai lambang bilangan berarti ya. Nah, ini 5, berarti ditulis angka 5. Cangkirnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti ditulis pakai angka 7. Seperti itu ya. Kemudian ini apa? Tas. Nah, tasnya dihitung ada berapa? Ditulis di kotak. Sisirnya ada berapa? Ditulis di kotak. Bolanya ada 1, tulis di kotak. Nah, sampai semua gambar selesai ya. Sampai buku ini ya. Ditulis banyaknya berapa. Kemudian yang nomor 2, tebalkan nama bilangan dan tulis lambang bilangannya. Nah, ini nanti ditebalkan. Yang nama bilangan ditebalkan, ini masih titik-titik ya, nanti ditebalkan. Yang rapi, kemudian ditulis lambangnya. 4 berarti angka 4. 1 berarti angka 1. 8 berarti angka 8. Seterusnya sampai sini ya. 3 berarti angka 3. Nah, begitu ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, jadi nanti yang dikerjakan hari ini yang dikumpulkan ya. Yang dikumpulkan tugasnya anak-anak hari ini adalah halaman 71, diupload di Google Classroom. Begitu ya. Hafalannya jangan lupa yang belum setor surat Al-Fatihah ya. Sampai hari Ahad insya Allah setornya ya. Kalau belum hafal, dihafalkan lagi. Yang sudah hafal boleh langsung setor di Google Classroom ya. Baik, hari ini pelajarannya sampai ini ya, sampai halaman 71. Jangan lupa nanti yang di-upload di Google Classroom halaman 71. Nanti minta tolong ayah bunda untuk di-foto dan di-upload ya. Nah, kita siap-siap dulu mau berdoa sesudah belajar ya. Ditirukan doanya ya. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Oke, sampai di sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu dan mengajinya ya.